Kita awal informasi hari ini, Saudara. Direktorat Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melibatkan WNA asal Taiwan dengan modus mengaku customer service telepon roba. Atas tindak pidana tersebut, korban menderita kerugian sebesar 710 juta rupiah. Inilah keenam tersangka tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, yakni AW dan NL yang merupakan warga Surabaya, DT alias A, warga Mempawah, Kalimantan Barat, VN, warga Palembang, dan 2 WNA asal Taiwan, yakni ZQB dan YSX. Keenam sindikat tersebut ditangkap petugas Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta setelah melakukan tindakan pidana informasi dan transaksi elektronik dengan modus mengaku sebagai customer service PT Telkom dan korbannya adalah seorang dosen. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, Kombes Pol Idham Mahdi menjelaskan, modus operandi sindikat tersebut yakni dengan menelpon korbannya dan mengaku sebagai customer service. Mereka menuding korban menunggak pembayaran telepon lebih dari Rp2.300.000 dan akan dilakukan pemblokiran. Untuk mengurus hal tersebut, korban diminta memencet angka 1 di telepon agar terhubung dengan customer service dan dihubungkan dengan sindikat lainnya yang mengaku penyidik Polda Bali. Korban juga dituduh sebagai sindikat tindak pidana pencucian uang karena identitas korban terdapat dalam daftar di PPATK. Karena merasa takut, korban mentransfer Rp710 juta dari rekening yang dianggap bermasalah untuk diamankan. Nanti kita akan kembangkan lagi, manakala ada korban-korban lainnya dengan modus operandi yang sama, karena memang pelaku ini masing-masing orang ini tugasnya berbeda. Ada yang menjadi seolah-olah menjadi anggota Polri, ada yang seolah-olah menjadi anggota PPATK. Saat ini baru 710 juta. Itu dari Satu korban. Peran WNA-nya itu dia menyiapkan perlengkapan, kemudian mengawasi, dan dia yang akan mengatur transaksi ketika uang masuk, diatur dan dipecah transaksi ke rekening-rekening yang dia. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya komputer jinjing, kotak SIM box, kartu ATM, sejumlah telepon genggam, buku tabungan, dan bukti cetak rekening. Para tersangka dijerat pasal 45A ayat 1, Jungto pasal 28 ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal tindak pencegahan TPPU dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Demikian, Oseani Putri dan Trihartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan.